Anta syamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wali anta misbahus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang, suara saya jelas, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan insyaallah selalu dalam curahan rahmat Allah, para kiai, para ustaz, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang sempat hadir pada siang hari ini, wabil khusus kepada tuan guru kami Bapak Kiai Muhammad Khatib, beliau sebagai pimpinan pondok pesantren Bahrul Ulum. Yang saya hormati dan yang kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau selalu sehat, dan insya Allah kita doakan beliau 2024 jadi anggota DPR RI dari Provinsi Jambi. Bapak Haji C. Endra, beliau ketua pimpinan wilayah Partai Golkar Provinsi Jambi. Yang juga kita hormati anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Ipan Winata, dan saya lihat tampak wajah beliau ini kabar-kabar nak nyalon Bupati Muaro Jambi. Insyaallah, amin. Pak Sekretaris Desa mewakili Bapak Kepala Desa, Ketua BPD dan seluruh anggotanya, Bapak Babinsa. Ada kabarnya mantan camat sini, beliau di dinas sosial sekarang Pak ya. Ketua masjid Baitul Makmur, ketua panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah siapa yang mengaminkan doa saya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini selalu sehat walafiat, dipanjangkan Allah umurnya, bahagia keluarganya, soleh anak-anaknya, mudah-mudahan sawit mahal jadi 5.000. Mudah-mudahan yang banyak hutang insya Allah cepat lunas hutangnya. Banyak hutang. Ibu semakin dicintai suami, suami semakin disayangi istri. Apa lagi? Ya mudah-mudahan ibu semua masuk surga, bapak-bapak. Udah. Tinggal ibu-ibu, bapak-bapak doain saya lagi dalam hati masing-masing ya. Hari ini luar biasa, saya diminta hadir, diundang untuk datang ke sini. Pak Bujang, saya tahu nih, tahunya Pak Bujang, selamanya mohon beliau ini tidak pernah tua-tua, Bujang terus panjangan. Rupanya nama beliau Jamriza. Beliau melobi Pak CE, sebab Bapak Ibu, Pak Cendra ini
asal bisa ngambil hatinya enak nian. Saya minta maaf kalau saya pilkada kemarin kalah, saya tidak datang lagi sih kok. Karena kan menang di sini kan, tapi tidak dilantik, saya tidak datang lagi. Tapi beliau hari ini, ya Allah, tolong ajak Ustaz Inayah. Ya terpaksa saya datang. Bukan ngaku-ngaku ibu, saya salut dengan beliau ini. Bagaimanapun bentuk, bila sudah melekat, laju tulang. Dan masyarakat Sungai Bahar ini pinter. Bagaimana cepat ngundang Ustaz Inayah. Tuh ada bapaknya, Bapak Haji Cendra, pasti datang. Jadi saya bingung, padahal ibu pulang ini saya harus ke Palembang nih. Palembang rapat dengan gubernur, hari Selasa langsung berangkat ke tempat lain. Jadi saya bangga sekali bisa ketemu ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ya Allah. Apalagi ibu-ibu Mekarsari Makmur nih, masya Allah, gemuk-gemuk nih. Tidak ini yang ibu potongan tandan sawit itu, nah tandan sawit yang gede-gede. Alhamdulillah. Tapi yang agak beda nih bu, saya lihat bapak-bapak. Bapak-bapak ini kurus-kurus. Mungkin makan hati bapak ini. Dan insya Allah bapak-bapak ini kurusnya sehat. Bapak ibu sekalian, saya tadi lupa nanya dengan Pak Jamrizal tadi. Karena saya baru sekali masuk masjid kok. Biasanya ibu kalau mengundang penceramah dari luar Jambi, di luar Jambi datang ke Siko, biasanya disuruh ceramah berapa jam? Berapa? 2 jam. Berarti sampai jam 1. Biasa seperti itu 2 jam ya. Jadi saya ini nak macam tu pula. Oh, terima kasih. Kalau ibu-ibu nak sampai jam 1 acaranya, silakan tunggu di sini. Saya insya Allah 11:30 nak balik. Sebab yang kamu siksa ini bukan Ustaz Inayah baik wakil bupati, kamu siksa ini jangan main-main. Kamu diamuk muratara datang ke sini. Nah Bapak Ibu, hari ini kita maulidan, saya cuma hanya bahas satu saja ini. Insya Allah satu ini 2 jam. Pokoknya nanti ibu-ibu kode aja, kapan sudah jam 1 kode aja. Apa yang dibahas Ustaz hari ini? Saya melalui maulid selalu, dan saya tekankan ibu, agar dengan kegiatan maulid ini jadi dasar kita dalam menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Pak Cendra bilang, hari ini kita itu ibu maulidan, hanya yang paling pas kita bahas adalah tentang bab cinta. Bukan urusan fikih saja, bukan urusan akidah atau tauhid. Hari ini saya hanya membahas tentang bab cinta. Halo? Apa bu? Bab apa? Bab cinta. Nanti kita lihat bagaimana cinta Rasulullah itu. Maka bagi Anda kelompok yang tidak suka dengan maulid, ada di sini tidak suka maulid? Pasti tidak datang, tidak suka. Yang kita nonton di media sosial sekarang kah? Bu, di Facebook, di TikTok, di snack video itu, begitu maulidan, semua yang kecil-kecil yang tidak boleh diperdebatkan lagi itu masih dibahas. Maulid bid'ah atau tidak? Maulid itu haram apa halal? Maulid itu dosa atau pahala? Kan masih bu? Masih kan bu? Halo? Masih dibahas kan bu? Nah tolong saya sampaikan kepada yang tak suka maulid, hari ini saya membahas tentang cinta, bukan urusan fikih dan akidah. Bu, saya tadi lihat ibu-ibu sholawatan, disambut dengan sholawat. Tidak ada kata lain yang hari ini kita korbankan waktu. Pak Cendra jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini.
Pak Ipan ngabis waktu harusnya DL mungkin hari ini ke sini. Panitia sibuk dari kemarin. Pak Bujang enggak tidur dari kemarin. Takutnya kalau Ustaz Inayah enggak datang. Cuma hanya satu ibu tergerak hati kita ini karena hati dan semua perasaan kita di dalam masjid Baitul Ma'mur ini karena kita adalah orang yang dua, satu bangga, dua cinta. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang yang bilang maulid itu haram, maulidan itu bid'ah, sebenarnya Bu, dia salah bahas baik, Pak. Bu, kalau maulidan itu kita bahas dari segi cinta, Ibu, Masya Allah, Pak, cinta itu minta maaf. Bahasa cinta itu, Ibu, selalu tidak masuk akal. Misalnya contoh, tadi di sering di marhabanan, Ibu kan selawatan. Ayo Bu, kita sama-sama salawat masih normal nih. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu bilang tak elok, besok periksa di rumah sakit Raden Matahir, berarti telinganya lah sakit. Kalimat pertama masih normal, Pak. Nah, yang banyak perdebatan itu di rednya. Ini saya contoh. Ini banyak yang apa? Yang bilang syirik, yang bilang sesat, yang bilang dolalah dan lain-lain. Contoh kalimat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa'ali, anta misbahus sururi. Pak, tahu tak artinya? Arti ini Bu, kalau diterjemahkan, dibahas dari ilmu akidah, syirik. Pasti. Anta syamsun, ya Rasulullah, engkau matahari. Kok Nabi Muhammad disamakan matahari? Halo? Anta badrun, engkau bulan purnama. Bu, menyamakan Nabi Muhammad dengan makhluk yang lain. Apakah manusia dan semua isinya bergantung dengan Nabi Muhammad, hidupnya seperti matahari? Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan sholawat ini. Ngaku Ibu? Karena bahasanya berlebihan. Ibu setuju? Ibu setuju? Saya tidak setuju. Kenapa Pak? Bu, Ibu, ini bahasa cinta Pak. Kalau bahasa cinta memang tidak masuk akal, karena tidak ada bicara, tidak ada kata lagi untuk kita melukiskan bagaimana Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang lebih hebat kecuali kita umpamakan beliau matahari. Kenapa matahari? Beliau sumber kehidupan dan keselamatan. Salah satu yang bisa menyamakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu, kalau bahas tentang cinta memang tidak masuk akal, bahasanya sering tidak masuk. Ya Bu, misalnya contoh, dan ada protes Imam S. Arifin nyanyi. Ini boleh tidak nyanyi di masjid? Boleh. Ya, kita tidak pakai musik. Apa kata Imam S. Arifin? Andaikan matahari, apa? Itu hafal semua. Andaikan matahari
dari barat, akan goyah cintaku kepadamu. Bu, yang nyanyiin siapa? Imam S. Arifin. Siapa pasangan nyanyinya? Mbak Nana. Begitu dia nyanyi sama-sama, ngarang lagunya sama-sama, baru setahun dia nyanyi lagunya, cerai mereka. Itu kita pikir, mana yang sampai terbit matahari dari barat itu cintanya tak akan berubah. Ibu, itu kata cinta, bisa ya bisa tidak. Benar Bu? Ibu ingat waktu dipuji bapak pacaran di bawah pohon petai kemarin? Ibu, gimana bapak muji? Adinda, aku tidak bisa hidup tanpamu sayang. Sehari saja aku tidak melihat wajahmu, rasanya hampa dunia ini. Padahal ibu Arab dan mungkin. Itu bahasa rayuannya Bu. Ada yang sampai bilang, Dinda, satu hari saja aku tidak melihatmu, satu hari saja tidak bersamamu, rasa pengen mati saja. Tahu-tahu istrinya mati, tak boleh ikut masuk kubur. Yuk, ada lagi lagu lagi yang apa tuh yang sekarang ini banyak dapat suara. Bulan madu di atas langit, hanya kita berdua. Kapan langit? Ya paling-paling ibu kena nang CV paling-paling. Tidak pula harus sampai ke bulan madu ke situ. Tapi karena bahasanya bahasa cinta, ada orang protes. Enggak. Bu, lihat bahasa lagi. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafidhaini. Pak, kalau saya ngomong ada Nabi, saya sebut ya Habibi, itu LGBT. Ngapa ibu ngomong sama-sama laki-laki, ya Habibi, wahai kekasihku? Kok kami kita ngomong bapak, ya kekasihku siapa itu? Tapi karena perasaan ini tidak bisa diubah ibu, karena saking cintanya hati dalam sampai ke jantung. Ya Habibi, wahai kekasihku Muhammad, anta harus salwafika ini, engkau pengantinku di dunia ini. Masya Allah. Kenapa ibu? Seperti berlebihan. Ini jangan dibahas di akidah, syirik, dibahas di fikih, bid'ah. Tapi kalau bahas di cinta, wajar tak kira? Wajar. Seperti contoh, kami di Muratara, Pantun Bu. Kebetulan yang datang ini orang Golkar. Jadi di tempat kami ada bujang sama gadis. Seorang gadis dilamar oleh bujang Pak. Bukan bujang ini. Jadi waktu ketua rombongannya yang nak melamar gadis tadi, kami di sana bantu Pak, kami membantu. Tiga saat membantu itu, kata yang ketua rombongannya bilang gini, calon pengantin sudah datang, lah lamaran-lamaran kami ini Pak. Karena kami di Muratara itu sama dengan Jambi, kalau melamar anak gadis orang itu pantun dulu. Jadi dari pihak laki-laki ini bilang begini, ke Tanah Abang membeli batik, ke Pasar Minggu membeli baju. Kalau sekiranya abang melamar adik, apalah yang adik mau? Kebetulan 3 bulan lagi mau pileg. Oleh gadis tadi, kata bapak gadisnya, nah, ini mumpung dari pihak laki-laki ini udah nyebut lamaran dan pengen minta apa silakan. Mau minta emas, mintalah. Mau minta baju bagus, mintalah. Silakan. Apa kata anak gadisnya Bu? Sudahlah bapak, biar saya yang jawab. Apa kata anak gadisnya? Kalau ada kaca di tikar, kaca di Medan aku pecahkan. Kalau abang memilih Golkar, nyawa dan badan aku serahkan. Pokoknya musim Golkar di situ kemarin.
Padahal Bapak, ini kan bahasa-bahasa cinta. Ya Bu. Begitu diungkap ujung-ujungnya masih minta emas juga, masih minta beras juga. Walaupun sebenarnya awal bakal nak niati, supaya Golkar menang. Di rusun saya. Nah kita sama Bapak. Di Maulid ini, kalau ada orang bermasalah bahwa Maulid itu bid'ah, Maulid ini sesat, kalau dia bahas tentang masalah sholawatan ini dari segi akidah dan fikih, menurut mereka memang tidak masuk akal. Tapi kalau kita sudah bicara tentang urusan cinta, maka cinta itu selalu bahasanya tidak masuk akal. Kenapa? Karena hati ini ibu tidak bisa ada dusta lagi kalau cinta sudah bicara. Maka kalau dengan Nabi Muhammad tidak ada lukisan-lukisan yang terindah kecuali kita puji-puji beliau sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat, ya Bu, lihat ya. Selawat tibil qulub hafal Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu, sholawat ini dibaca sering ketika kita sedang mengalami sakit. Kenapa sholawat ini ada? Dan para ulama tidak ada yang bertentang dengan kondisi, dengan ucapan kalimat bahwa lahir dan batin dimohon kepada Allah agar sholawat bisa menyembuhkan. Karena memang sholawat itu salah satunya adalah ada kandungan rahmat yang Allah curahkan kepada yang mereka menyampaikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Ibu, saya terima kasih hari ini ibu-ibu di desa Mekarsari, bapak-bapak di desa Mekarsari Makmur ini, bagaimanapun bentuknya, banyak yang tidak sukakah atau mungkin banyak yang banyak proteskah, tapi hari ini kita tetap bermaulidan. Kenapa? Karena kita cuma satu hadir hari ini karena cinta dan bangga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sekarang Bapak, apa yang perlu Bapak Ibu ketahui dari maulid yang berkaitan dengan cinta ini Bapak? Bu, saya akan sampaikan hari ini. Insya Allah ketika saya sampaikan kisah kecil ini, ibu bapak pulang dari sini akan merasakan bahwa ya Allah, wajar maulid, wajar selawatan, wajar kita habiskan waktu untuk bersama dengan Rasulullah. Karena orang yang kita cintai ini, yang kita peringati hari lahirnya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sangat mencintai umatnya, melebihi cinta beliau terhadap istri, bahkan kepada anak-anak beliau. Bahkan itu satu hari Bapak, Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabat. Rasulullah menyampaikan, ini Bu, kita mesti bangga nih, yang hadiran ini mesti bangga. Apa kata Nabi? Tahukah kamu wahai sahabatku, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nih ibu nih, saya kita tahu. Sahabat menjawab, hanya Rasulullah lah yang paling tahu siapa orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tertunduk ibu. Rupanya Nabi meneteskan air mata, terisak menangis, terseduh-seduh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Apa kata Rasulullah? Nanti ada satu kaumku, kamu tahu gak siapa orang yang paling mulia di sisi Allah itu? Adalah mereka yang lahir bukan pada zamanku, yang mereka lahir jauh daripada zamanku, tetapi mereka mencintai Allah dan mereka
mereka setiap hari tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah melihat aku langsung, tetapi mereka rindu kepadaku, mereka cinta kepadaku. Aku sangat merindukan mereka. Itulah orang yang paling dimuliakan Allah. Ibu, kira-kira yang dalam ini termasuk tak kira-kira? Insya Allah. Amin Allahumma. Siapa orang yang paling dimuliakan Allah itu? Kata Nabi, orang yang lahir bukan pada zamanku, tetapi mereka rindu dan cinta kepadaku. Maka ibu, hari ini kita sholawatan, hari ini kita puji habis-habisan Nabi Muhammad, bukan karena kita menyamakan beliau dengan Allah, tetapi tidak ada kata-kata lagi yang paling indah kecuali puji-pujian karena mencintai beliau. Amin Allahumma. Terima kasih ya Rasulullah SAW. Ibu, nih saya mau tes nih, ada tak cinta sejati di sini? Bu, ibu sayang dengan suami? Kalau begitu, aduh 13, banyak ini. Bu, sayang dengan suami? Lah sangat terpaksa. Saya ulang sekali lagi. Ibu sayang dengan suaminya? Agak mesin. Sayang suami saya, tapi dalam hati. Sadar, anak dalamnya tujuh saya boleh tak apa-apa. Saya yakin bapak-bapak, istri bapak saya. Pertanyaan yang kedua, kalau hidup sayang dengan suami sampai kapan? Halo? Ayo, coba. Ibu sayang dengan suami sampai kapan? Sampai mati. Dengar. Maka bapak-bapak jangan cemburu lagi, jangan curiga-curiga lagi, jangan sakit-sakit lagi. Ngapa? Karena ibu-ibu ini sayangnya sampai mati. Jadi tidak usah khawatir. Benar kan, Bu? Nah, pertanyaan yang ketiga. Bu, kalau besok na'udzubillah suami ibu ditakdirkan oleh Allah mati duluan, ibu ikut masuk surga? Yang ini sepakat, yang semangat ini dijawab. Ibu ikut mati. Ini enak, kalau masih jatuh masih enak. Kalau jawaban lain itu yang sakitnya nanti. Bu, ibu, bapak mau tanya? Ditanya, Bu. Ayo Pak jawab, jangan ada jawab. Pak, bapak, bantu saya, tolong dijawab. Saya akan nanya pertanyaan yang sama, atau macam ikowe. Bapak dapat jawab, bapak wakilkan ke saya. Karena ibu, hati kami jantan ini sama. Kalau tidak percaya, tanya lagi. Kenapa ibu? Kami dengan istri, insyaAllah bapak wakilkan jawaban itu dengan saya. Sepakat? Jadi apa jawaban saya, bapak setuju kan? Kami latihan bilang. Inilah sudah pakai coating lagi, menurut Pak Ipah. Ibu nanya, Ustaz Inaya, bapak-bapak tuh sayang enggak dengan istrinya? Nih jawab, gak usah jawab. Apa jawaban saya itu? Sayang Ustaz dengan istri, sayang nian. Pakai nian. Kenapa ibu tahu? Ibu tak percaya? Nah, itu ibu. Benar Pak? Saya ulang lagi. Sayang dengan istri, sayang nian. Cocok? Nah. Kenapa ibu ketawa? Ibu ketawa itu setengah ngejek. Yang kedua setengahnya tak percaya. Hari ini saya luruskan dengan ibu-ibu. Bapak tenang, aku bela kamu. Bu, kenapa saya berani? Kami sayang nian dengan istri. Karena suami yang sekarang tidak sama dengan suami 15-20 tahun yang lalu. Kalau suami 20 tahun yang lalu, ibu beruntung punya suami seperti sekarang. Kalau seperti yang mak-mak kita dulu, kasih ya, nyuci di sungai. Iya kan? No, sambil bawa apa itu? Oh, anak berapa? Paling sedikit 8. Mak dulu banyak anak.
udah disiksa, banyak anak lagi. Anaknya berapa? 8, 9, ada yang 12 anaknya dulu. Mulai dari umur 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 hamil lagi. Nyuci di mana? Nak dulu dikelilingi di sungai, berkeringat, nyetrika pakai arang basah-basah. Masak nasi mak dulu pakai apa? Oh, piuk bekak. Maka orang dulu kurus-kurus. Ngapa istri sekarang gemuk-gemuk? Tenang beta, apa ni apa? Kenapa istri sekarang gemuk-gemuk? Karena sekarang suaminya sayang, dek, jangan nyuci di sungai ya. Apa Pak? Nah, duit mesin. Ini bukan. Tapi kopi deh, kopi. Kita pakai masak lagi. Beras, masak nasi. Masih bisa aja mah. Begitu. AC, cek. TV, cek. Kipas angin, cek. Tinggal remote suami deh, belum ada. Kalau ada remote suami habis. Kita berjalan dikit di remote, cek. Balikan, ya Allah ya Rabbi, minta tidak ketemu remote. Kalau ketemu selesai gitu. Lagi tidak remote begitu nanggung bilang Ibu kamu kan dulu. Oh, berarti cek. Mau pencet semua serba pencet. Benar tak Bu? Saya mau tanya, yang ngurus pencet itu siapa? Yang beli pencet itu siapa? Nina yang terus-terus tenang betul, aku merah kamu, tenang. Dia 2 kali hari ini, ini cuma salah dikit, salah telepon Bapak. Oh, habis kalau bayi ini. Oh, padahal tapi bukan ibu di sini, ibu di dusun sayur situ. Itu Rita Sugiarto sampai hari ini tidak dapat. Ngaku ibu tangguh, nyanyinya terlalu tinggi, mencari cinta dunia akhirat tidak dapat. Siapa? Satu, nilai juga Nabi Muhammad SAW membuktikan. Di mana saat membuktikan? Saya buktikan hari ini. Satu hari juga, ibu-ibu, ada orang Pasuruan di sini. Ada orang Pasuruan. Di Pasuruan sana itu ada seorang Habib namanya Habib Taufik Asgaf. Beliau saya sering ikuti Pak ceramah beliau. Nah, satu yang saya ambil yang jadi tekanan saya hari ini itu cinta dengan Nabi itu ketika beliau di akhir hayatnya. Hari itu Nabi Muhammad SAW sakit sudah 3 hari berat sekali. Bayangkan ini Nabi Muhammad sayang dengan umatnya sampai di detik-detik terakhir saja Bapak. Nabi Muhammad hanya terpikir umatnya saja, bukan yang lain. Ini ibu kisah Nabi Muhammad di detik-detik wafat beliau. Hari itu ibu, Nabi Muhammad sedang berada di rumah Siti Aisyah. Dan hebatnya, nah nih Bapak, oh Pak, nih Nabi Muhammad nih Bu, satu-satu contoh terhebat sebagai suami yang sangat romantis dengan istrinya. Nabi Muhammad, Bu, Nabi sedang sekarat di pangkuan Siti Aisyah. Jadi Nabi itu Bu ya, ini musim penyakit nih Pak. Kalau Nabi takut, Nabi khawatir, Nabi sakit, badannya panas, Nabi nyari siapa dulu? Nyari dokter? Belum. Tapi yang dicari Nabi Muhammad, yang ditemu pertama kali ketika beliau sakit dan takut adalah istrinya. Jadi Nabi itu Bu, jangan sakit Pak. Bu,
Nabi itu jangan sakit. Apa Ustaz Inayah Nabi Muhammad itu makannya bergizi? Ya Allah Pak, hampir tiap hari perut beliau diikat dengan ikat pinggang dan di belakangnya berganjal dengan batu, karena Nabi banyak yang tidak bisa beliau makan dan selalu beliau puasa karena saking kesusahnya Rasulullah. Roti yang beliau makan harus dicelup dulu dengan air supaya lembut, berarti yang dimakan Nabi roti-roti yang keras. Minum susu bisa dihitung, tapi Nabi jangan sakit ibu dalam hidupnya. Apa resepnya? Kalau orang Mekarsari sakit sehat, sehat ya, alhamdulillah. Kita nih bu penyakit banyak, apalagi di kepala, apalagi yang kami pegawai negeri. Awal bulan pening tangan kanan, tengah bulan pengen tengah, ujung bulan peninggal, pangkal bulan hampir udah. Ngaku ibu belum gajian, utang lebih besar daripada gaji. Nabi Pak kurang gizi memang, tapi beliau selalu sehat. Ini Pak cari resepnya, resep hebat Rasulullah SAW. Mau ditunjuk tak? Halo? Loh, kenapa Nabi sehat? Satu, karena hati Rasulullah sehat. Ibu kalau ingin sehat badan, hati harus sehat. Bagaimana hati yang sehat itu? Hati yang senang melihat orang lain senang. Tapi kalau lihat orang susah kita senang, lihat orang senang kita susah, siap-siap banyak penyakit. Paham bu? Jangankan tempat jelek, tempat bagus sebaik. Kalau iri-irian, punya penyakit iri hati, dendam, benci, pemarah, segala-galanya pasti banyak penyakit. Tes lah sudah saya. Kita banyak yang kena makronis. Apa kata dokter? Bapak, emak bapak itu tergantung pikiran, kan gitu. Benar? Kalau bapak menyederhanakan pikiran, emak bapak cepat sehat. Pak, darah tinggi bapak bisa bahaya kena stroke. Supaya tidak kena kok, jangan banyak marah, sampai santai, banyak senyum. Itu benar. Kalau iri hati ibu, masya Allah, pastilah ada tenang itu. Tetangga pergi pengajian, apa katanya? Bau surga. Kata yang dengar, yang tak ngaji dengar. Buat baik, dikata bau surga, sakitlah hati. Besok, pakai jilbab, dikata bau surga, biarlah keluar rumah, usah pakai jilbab ya. Apa kata yang sebelah? Kemarin bau surga, sekarang lagi jadi setan. Kan gitu. Iya kan? Pakai baju serba putih, ibu-ibu yang pengajian putih-putih. Apa katanya? Belum mati lah nak mati. Nah, kain kapak dari atas ke bawah. Rupa serba merah, kan dibilang pula pasukan bodrek. Ubah kuning, dikata orang Golkar bukan, nak jadi orang Golkar. Oh sama, jadi tidak benar. Bu, Pak, kenapa Nabi sehat? Nabi bu marah saja beliau waktu. Saya kira belum ada orang Mekarsari yang sanggup nahan ini, termasuk saya. Apa Pak Ustaz? Coba saya tanya, siapa yang sanggup? Saya yakin termasuk kiai. Kiai Khodim pasti. Nabi lewat ke masjid, pas di sebelah rumah orang Yahudi, Rasulullah diludah oleh orang Yahudi. Yang meludah orang Yahudi Pak, Yahudi Arab, bukan Yahudi Sungai Bahar. Kalau Yahudi orang Sungai Bahar yang meludah, mulutnya kecil, orangnya kecil, ludahnya dikit. Ini yang meludah Yahudi, gedang tinggi, mulut lebar. Bagaimana ludahnya kira-kira? Mungkin sekedar kenal ludah. Nabi lewat ibu diludahi, diludah. Kena bajunya. Dilihat Rasulullah, orang Yahudi yang meludah beliau. Senyum beliau Pak. Beliau datang ke masjid, dibersihkan ludahannya.
1 kali. Oke, bapak-bapak sanggup. Kenapa Pak? Nengok dulu, telawan apa tidak kalau gitu? Udah, Nabi balik. Besok lewat lagi. Diludah orang yang sama, tepat kena baju beliau. Beliau masih senyum dan beliau cuci bekas ludahannya. Hari yang ketiga, lewat lagi di tempat yang sama, diludah orang yang sama, Nabi masih senyum, dicuci bekas cucian. Saya mau tanya di sini yang sanggup seperti itu siapa? Kamu jangan coba-coba Pak meludah bapak pemirsa nih. Ini kalau bahasa dusun saya namanya penyengat hitam. Kapan satu keluar semerbok, jangan main-main. Kamu meludah tuh wassalam. Oh iya, coba misalnya contoh meludah Ustaz Inaya, dia kan kiai. Ates kalau kamu nak meludah saya. Saya udah nunggu 2 kali Pak diludah. Teludah sekali itu saya 10 kali meludah. Maka kita penyakitan. Benar tak Bu? Kita kalau diri orang sekali, kita 10 kali nyawa hasil. Keempat kali tidak diludahnya lagi. Rupanya tahun Yahudi kau sakit. Iya yang diludah Nabi Muhammad. Kamu meludah camat, demam panas. Apalagi meludah Nabi. Begitu hari keempat beliau tidak meludah lagi. Kenapa? Karena sakit. Begitu Nabi tahu, balik ke rumah, nemu istrinya Siti Aisyah. Ya Humairah, ada tak kira-kira makanan yang bisa kita bawa? Apa saja? Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau ingin ke tempat orang yang sering meludah saya kenal. 3 hari kabarnya sakit. Apa kata istrinya? Lah hebat pula istrinya. Maka Nabi itu sehat. Iya beliau hebat, istrinya hebat. Kata istrinya, ada apa? Ada ya Rasulullah, ada setangkai kurma yang kecil, sudah bungkus saya bawa. Dikasihlah Siti Aisyah, berangkatlah Nabi Muhammad. Kalau istri saya, bertemu tahlilnya, ngapa? Meludah suaminya, kira-kira. Ibu, kalau suamimu diludah, 3 kali diludah, datang. Pak Bu, Bapak Nu, saya mau datang tuna, yang mukul saya tuna, ada makanan. Apa kata ibu? Beres Bang, saya buat bolu lapis tapi campur dengan timik, dia mati kata saya. Itu ibu. Maka orang tak berani ludah saya, istri saya tak akan setuju diludah. Jangankan makanan, pemetung dan tak kepalanya. Kenapa Bu Nabi sehat? Dicaci maki orang Rasulullah senyum masya Allah. Tak sebut. Ibu, Pak, kenapa Nabi nahan amarah? Beliau jadi sehat. Rupanya Pak, nahan amarah itu, kalau bisa nahan, jantung bisa sehat, darah stabil. Adakah orang yang marah itu senyum? Begitu diludah, ya, kita kalau marah, kamu marah, napas turun naik pasti tidak normal. Apalagi kami jantan, kan gitu. Kang atas, tangan gemetar, kan? Kapan tangan gemetar, bibir gemetar, mulut pucat, marah tubuh, pasti itu duduk. Kalau kena jantung, habis. Maka Nabi nahan amarah, Nabi sehat. Rupanya sering marah, kena jantung, kena mah. Pikiran banyak, ibu bisa tak tidur, darah tinggi, kena mah. Artinya apa? Nabi sering jarang sakit karena hati beliau sehat. Halo? Yang kedua apa Pak? Yang kedua apabila Nabi sakit, kena panas sedikit karena kecapean, kemana Nabi? Beliau selalu mendatangi istrinya dan selalu tidur di atas paha istrinya. Rasulullah, rupanya kalau sakit tidur di atas paha istri itu obat yang paling mujarab dibanding obat-obat yang lain. Ustaz Inaya sudah praktek, itulah gawe saya kalau kelak seperti ini. Maka ibu anak saya 6 anak saya. 2 hari ini aku tengok muntah terus malam-malam berpohal. Aku masuk angin, aku angin puting beliung masuk dalam dalam. Ibu, Bu, dari mana Ustaz?
ada sambungan perasaan ibu. Dan saya bukan main-main, saya praktek yang sunnah ini, saya praktek. Nabi apa kata Nabi? Suami istri itu pertama apa ibu? Mandi harus sama-sama. Begitu, coba aja. Ya Nabi itu mau mandi bersama, saling siram bertiga, tidur satu selimut. Kalau Nabi sakit di paha istrinya, masih meraktek. Kenapa yang meraktek? Ini Pak Ustaz, selimut suami, selimut aku beda. Selimut suami situ, selimut aku sini. Jarang ke selimut. Kapanlah seselimut itulah karannya. Ibu, Bu, istri saya ini kalau sudah kena dari dulu, mulai nikah, saya kalau balik dari kantor, ruko nyumpuk jadi wakil bupati ini nanggungnya. Saya waktu pertama dibilang Pak Cendra, Ustaz Inaya berat jadi kepala daerah. Aja berat di mana Pak Ustaz? Inilah Pak Ustaz pening. Kaki kamu bersul deh. Ya Allah, Bu memang beratnya. Ketemu masyarakat, memang asiknya ada. Tapi kalau pas momennya mau kemana lari, stres. Maka ketika pulang istri saya mengerti, yang apa ya, ada masalah ya, saya baring. Begitu dia datang, dia letakkan kepala saya di atas pahanya. Benar ibu, demi Allah, demi Rasulullah. Oh, terletak di situ, dingin, hilang kalau kepala pening. Pulang ini praktek, ya. Kalau bapak mulai, jangan pernah sambil marah. Ngapa bang? Pening, siko. Kata Ustaz di sikona biar sehat. Tambah sakit. Ibu, Rasulullah sehat. Yang ketiga apa? Nabi itu kalau dia makan nunggu lapar. Kalau pas makan sebelum kenyang berhenti. Dan Nabi selalu makan buah-buahan sebelum makan Pak, bukan sesudah makan. Kita ini ada cuci mulut sudah makan. Dan Nabi Muhammad SAW setelah makan setengah sampai 1 jam beliau baru minum dahulu. Dan itu sudah lama saya praktekkan. Dan syukur alhamdulillah ibu di MCU kemarin, karena kami kepala-kepala daerah seperti Pak Cendra itu ada medical check up dari pemerintah daerah. Diperiksa seluruh bu. Kepala daerah itu diperiksa per tahun. Alhamdulillah ya Allah. Begitu hasilnya kaget ibu. Dokter melihat saya cuma hanya apa ibu? Darah saya selalu rendah saja, mungkin kecapean. Yang lain itu sehat semua. Ngaku ibu bapak sekalian, ada beberapa sunnah Rasulullah yang kita lakukan tiap hari dan itu insya Allah menyehatkan tubuh. Amin. Ibu sehat ala Rasul. Nah, saya sebelum akhir ini, Nabi Muhammad ketika itu di pangkuan Siti Aisyah. Nih ibu lihat cinta Nabi Muhammad. Tidak lama berselang datanglah malaikat Israel. Jadi ibu bapak perlu diketahui, Israel ini mencabut nyawa Nabi dan Rasul harus pamit dulu, izin dulu. Itu kalau Nabi Muhammad bersama Nabi yang lain kalau dicabut ruhnya Pak, izin dulu malaikat. Beda dengan Muhammad Mekarsari Makmur. Ada nama Muhammad sih. Ayo, yang Muhammad Mekarsari maaf, nanti bapak bilang alhamdulillah nama aku Muhammad, malaikat pamit dengan saya. Dah pakai pamit ya. Jangankan nama Muhammad, nama Ipan Winata dah pakai pamit. Inaya juga kamu, apalagi nama Siti, Sumia, Markuma, Sumi Ahad. Dia datang tak ngasih tahu kali tak pakai pamit. Israel datang. Apa kata Israel? Ini Pak. Israel bilang, ya Muhammad, inna Allah ya'murni an uti'a kulla amri. Saya diperintahkan Allah menghadapmu untuk nawarkan dua pilihan. Wa in amartani bi qatir ruhi qabattu. Kalau kau izinkan aku mencabut nyawamu akan aku cabut. Wa illa aradtu wa arji'u. Apabila kau tidak mau saya akan pulang kembali. Coba kira-kira hebat malaikat nawar. Malaikat nawar kayak gitu, dicabut atau saya balik? Kira-kira kalau bapak nawar macam itu milih yang mana? Israel bu kalau datang ke saya, assalamualaikum. Apa hal il? Ustaz, saya diperintahkan Allah menghadap saudara, dicabut hari ini atau saya pulang kembali? Apa kata saya? Balik.
bupati lah wakil bupati ini baru seperiode nanti lah gue datang ke rumah Pak Winata, Pak Ipan, gak siap belum 2024 hanya bupati. Kalau bisa kata Pak Ipan yang tak milih saya itu nak cabut ke dulu. Temu saya, ketemu bapak, Pak gak siap Pak, belum sawit masih buah pasir. Panen belum baru nak nanam yang sebelah, dah pakai mati. Benar ke bu? Rasulullah diam. Apa yang Rasulullah jawab? Padahal itu di sebelah istrinya, di sebelah ada anaknya, ada menantunya. Tapi Rasulullah tidak memilih. Rasulullah diam. Datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, innallaha yaqruka alaikas salam. Allah menyampaikan salam kepadamu. Fa innahu musaqun liqa'ika ya Muhammad. Allah sudah sangat rindu ingin bertemu dengan kamu. Rasulullah paham, berarti ini hari terakhir saya. Begitu beliau tahu hari itu hari terakhir dan Israel harus mencabut roh beliau hari itu, apa yang ditanya Nabi? Kalau saya itu apa yang saya tanya? Wahai Israel, kalau saya mati hari ini, bagaimana nasib istri saya? Itu yang saya tanya. Aku tak nanya anak buah Muratara, nak hidup lah, urusan itu. Kalau saya mati, bagaimana nasib anak saya? Bagaimana nasib anak apa jabatan saya? Tapi yang keluar pertama kali dari mulut Nabi Muhammad bukan nasib anaknya, bukan nasib istrinya, padahal sedang di pangku Siti Aisyah. Tapi yang keluar dari mulut beliau, ma li ummati min ba'di Jibril. Kalau saya mati, bagaimana nasib umat saya Jibril? Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, di saat genting beliau saat itu terakhir, tapi yang dipikirkan ibu hanyalah nasib umatnya bagaimana. Seakan Nabi itu berkata, Israel, kalau saya sudah dijamin masuk surga, umat saya itu masuk atau tidak? Kalau dulu sekarang yang akan datang dosa saya sudah diampuni, liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa umat saya bagaimana Israel? Seakan Nabi bilang kalau umat saya tidak jelas kemana tempatnya, saya belum siap Israel. Datang firman Allah yang menyenangkan hati Nabi Muhammad dan menyenangkan kita umatnya. Apa kata Jibril? Kata Allah, Bashir Habibi Muhammadan, sampaikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad. Apa kata Allah Pak? Wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umam. Aku haramkan surga ini yang dimasukkan oleh seluruh umat sebelum engkau dan bersama umatmu ya Rasulullah masuk terlebih dahulu. Berarti ibu, walaupun kita umat di akhir zaman, tapi oleh Allah kita didahulukan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa? Karena pertanyaan Nabi Muhammad tentang nasib umatnya. Terima kasih ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya melihat ibu-ibu, jawabannya Nabi senyum. Apa kata Nabi? Al-an burrafa ini. Hari ini aku senang ya wahai Jibril. Kalau begitu sudahlah Jibril, saya ingin segera bersama dengan Allah. Ibu, Bu, tidak lama ibu datanglah Israel. Hati-hati para calon mayit yang ada di depan saya itu. Kenapa Bapak? Nabi bilang walil mauti syakarat, setiap yang akan mati pasti akan berjumpa dulu dengan namanya syakaratul. Tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan mauizah kepada kita betapa berat orang menghadapi dengan syakarat. Tidak terkecuali Nabi Muhammad pun merasakan itu. Datanglah ibu Israel menghadap Rasulullah, mendekati Rasulullah. Wahai Rasulullah, sudah siapkah kamu? Kata Rasulullah, sudahlah Israel, saya ingin segera berjumpa dengan Allah. Hari itu Fatimah menangis karena Fatimah tahu di hari itu kelihatan Rasulullah sudah tidak bisa kuat lagi. Muka Rasulullah pucat, bahkan sampai sahabat Abu Bakar pun menangis melihat wajah Rasulullah SAW.
Sampai-sampai Bapak, malaikat Jibril sekalipun menyaksikan, membalikkan tubuhnya karena tidak ingin melihat Nabi dalam sekarat. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Wahai Rasulullah, bukan aku tidak suka padamu, tapi aku tidak kuat melihat kekasih Allah ditarik ruhnya oleh Israel. Ibu, Bu, 3 kali tarikan Israel Bapak. Begitu ditarik tarikan yang pertama, sudah siapkah wahai Rasulullah? Sudah silakan. Begitu tarikan yang pertama, berkeringat dahi Rasulullah. Kenapa Ibu? Karena saking sakitnya menahan sakratul maut. Ketika keringat Rasulullah bercucuran, Nabi Muhammad mulai berat napasnya. Apa yang dilakukan Israel Bapak? Israel menyederhanakan cabutannya. Apa kata Israel? Wahai Rasulullah, aku teruskan cabutan ini atau aku istirahat dulu sebentar, wahai Rasulullah. Masih ada tawar-tawar. Woi, kalau kita macam itu enak dah. Begitu sayur ditarik depan. Siap Ustaz Inayah, siap. Gitu Bapak siap ya, yo. Stop, tunggu dulu. Sebentar ya, sakit ditarik. Stop. Nanti dulu istirahat ya, istirahat. Mana? Ngopi dulu. Enggak pakai mati. Tarik lagi. Tarikan yang kedua. Nih, Bu, nih. Ditarik yang kedua, tambah berat Rasulullah. Begitu Nabi begitu puncak sakitnya beliau, Israel mengelangkan cabutannya. Apa kata Rasulullah? Memberikan kesempatan bicara. Lihat Pak yang dari mulut beliau. Wahai Israel, apakah sesakit ini sakratul maut yang akan dirasakan umatku nanti setelah aku mati? Bayangkan Pak, masih mikir gitu Pak. Kira-kira siapa yang bisa seperti ini? Tidak ada Pak. Apakah sesakit ini Israel? Artinya Rasulullah itu sakit itu bukan mikir beliau, bukan mikir diri. Bagaimana kalau umat saya sesakit ini? Apakah seperti ini Israel cabutannya? Apa kata Israel Bapak? Wahai Muhammad, yang saya cabut hari ini untuk kamu, itulah cabutan yang paling halus yang pernah saya cabut selama itu. Kalau mati di depan saya. Bu, Ibu, apa kurang Nabi Muhammad? Dosa sudah diampuni, lah dijamin masuk surga. Sholat sampai bengkak kaki Nabi Muhammad. Akhlaknya diakui musuh dan diakui teman. Beliau berbicara para malaikat, dicintai oleh seluruh makhluk di alam muka bumi ini. Ditarik ruhnya oleh Israel dengan pelan. Rasulullah terasa sakit. Bagaimana kita Ibu, bagaimana kita? Coba ibu, sholat setahun 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Ngaji datang, cuma di rumah dengar. Orang pengajian datang, orang Jumatan datang, orang rame-rame ngurus masjid, bangun masjid. Dia rupiah tidak pernah. Ketika Israel nyambutnya, kira-kira cuman mungkin entahlah cuma pemutar, kata Israel balik mati. Maka ibu Rasulullah bilang dengan kalimat itu apa kata Nabi? Allahumma hawwin ala Muhammadan fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku Muhammad dalam menghadapi syakarat. Maka bapak-bapak yang umur 60 ke atas, doa iko jangan tinggal lagi. Datuk-datuk. Nah, itu nanti ujung sini. Bu, yang umur 60 ke atas, doa kau jangan tinggal. Ngapo? Kalau doa rezeki tayo tegak, tapi doa sekarat pasti datang. Cukup dah cukup. Allahumma hawwin alaina min syakaratil. Apa doa Nabi yang kedua? Doa Nabi yang kedua. Setelah dia doa dirinya, rupanya beliau mendoakan diri untuk doa yang kedua. Ya Allah, ringankan aku Muhammad menghadapi syakarat. Apa doa yang kedua? Ya Allah, kumpulkan seluruh sakaratul maut yang akan kau timpakan untuk umatku nanti, separuh yang berat itu aku yang tanggung ya Allah. Doa Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan sekarat yang berat-berat yang kau timpakan untuk umatku nanti setelah aku mati, aku yang tanggung ya Allah.
Maka cabutan yang ketiga itu Nabi Muhammad pingsan, bukan Nabi kena siksa, tapi Nabi bersiap untuk menanggung beban sakaratul maut yang berat-berat untuk umatnya. Insya Allah termasuk sakarat orang Mekarsari Makmur, insya Allah. Bu, maka lihat ibu orang sekarat sekarang ringan-ringan, ya, masuk ruang ICU 2 minggu, itulah tanda hidup. Yang di mulut lah, masuk 3-4 diri minggu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sakarat yang ringan. Ada yang disakitkan dulu, disakit lah kurus, lah kena seteruk 3 bulan, naik 4 bulan kena 2 teruk, lah parah, kempes, tipis, badan lah kurus, narik-narik 2 kali ke atas, mati. Itu yang ringan. Ada lagi itu yang sambil ucap banyak. Ini yang banyak ini. Gitu sekarang datang ke Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, ada kan? Banyak yang Allah, la ilaha illallah. Kata malaikat, lah nak mati kau kau bisa halal. Selama kau kemana tak mengau, kau joget dengan di luar ke setan kau. Allah, kata tetangga sebelah, kapan mati bapak sebelah minta halal-halal betul. Bu, kalau orang soleh bang kita beda. Allah, kata anaknya bapak ucap ayo la ilaha illallah. Hadinya lo masih tadi itu telah nabi ujung baik. Waktu pas itu mati sampai ke ujung. Itu yang ringan. Ibu, ini mau saya tunjuk nih ciri orang baik mati. Mau ditunjuk? Pak Aisyah, apakah orang meninggal dunia itu yang baik itu senyum? Ada orang mati senyum? Saya ibu 47 tahun umur saya. Umur saya 47. Belum pernah saya lihat umur saya itu mati senyum. Ada yang senyum, rupanya bekas terus-terus. Senyumnya. Saya kira senyum bukan terus-terus. Kalau mati baik itu karena senyum, banyak sedikit masuk surga itu. Apa ciri yang mati baik? Nih, satu ini. Kalau yang satu ini ada, ibu bapak dapat, nah yakin saya. Cirinya apa? Kalau di saat orang yang umumnya mati, ini kalau orang meninggal dunia itu pakai mic kan? Ya bu, yang umumnya mati pakai mic. Kalau yang umum sedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau yang umum di balik mimbar, telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu, mantan ketua pembangunan masjid kita. Nanti masjid ini kan masih mantan 20 tahun lagi ya. Ini ngungsi juga. Misal contoh, telah meninggal dunia Sianu bin, sebut namanya, apa kata orang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, woi bapak itu yo, masya Allah, aku sekantor 3 tahun sama dia, baik niat, aku dekat dengan kebun, hebat niat, bertetangga dengan beliau, tak pernah ribut, ketemu senyum ramah. Ya Allah, ya orang mati sebaik ini mati cepat niat. Kalau kita yang mati, yang niat sedih, orang yang dengan sedih, pasti. Ada yang sampai ibu-ibu kan ngelayat orang meninggal. Ibu tu bertiga berempat berangkat. Ibu tu kapan bertiga berempat berangkat, pasti cakapnya tu bukan lagi tingkat RT RW nasional cakap. Sampai bercakap, kau 2024 presiden siapa?
Kata ibu, aku Anis, aku akhirnya urusannya. Bupati siapa? Aku Bang Ipan, aku ngejung-ngejung itu. Sampai ke rumah mayit, ibu-ibu ke rumah mayit kan lihat dulu kan? Lihat muka mayit. Kan kalau kita baik bu, ya Allah, masya Allah bapak. Ngomong ke sebelah, lihat tuh wajah orang. Kalau orang baik, nah wajahnya lihatnya. Kata ibu yang sebelah, ya dah. Tapi sayang dari orang baik masih muda, mati cepat nih yang. Kata ibu agak ujung, pula makonyo, aku kadang baik, kadang jelek, kadang baik, kadang jelek. Lambat mati, kalau baik mati. Enggak salah. Hei bu, bu. Kalau yang kita mati, wong sedih nyiarnya pak, yang dengarnya sedih pasti. Tapi kapan yang nyiar semangat, yang dengar sujud syukur, ini mati bala. Kata yang nyiar belakang, innalillahi, beda sampai ke desa sebelah, wa inna ilaihi raji'un. Kata ibu, nah sopo mati, telah meninggal dunia. Yang semangat tuh, karena yang mati bengkero. Saudara kita sianu bin sianu, paham? Apa kata sebelah masjid? Alhamdulillah. Orang terima kasih. Kata ibu, mas. Oh, positif alhamdulillah bapak itu mati. Dek, sawit kemarin yang 3 tangan itu hilang tuh, itu setan tuh yang mari. Habis gitu pak. Pasti jelek kita disebut. Ada yang hilang kambing, orang itu. Yang maling kotak amal masjid, orang itu. Bobel kerok. Pasti orang lain sujud syukur. Ngapa bapak yang mati biang kerok? Paham bu? Ya bu? Nah maka kita bapak, ini persiapan nak mati nih. Halo? Lah siap mati belum? Lah siap belum? Yo sama saya juga belum. Bapak lah siap? Ayo sama belum? Pokoknya pak siap dah siap, mati pasti datang. Apa yang kita bawa bu? Baju yang elok ini tinggal, mobil elok tinggal, rumah bagus tinggal. Jangankan baju, jangankan rumah, mobil yang ibu beli, jenazah mobil itu tidak dibolehkan lagi masuk jenazah kita. Tubuh di Linggau ada orang berduitnya nih bu, mobilnya ya Allah, aku tuh Alphard mereknya nih, mobil bu. Kalau dia masuk dalam itu, saya udah ada mobil tuh, Pak Cendra dong. Dan saya udah doh, kok dia wajar calon gubernur. Dan lagi dia PRRI pula, ya bu ya. Nah mobil Alphard itu saya pernah diajak beliau nyaman yang bang. Ada orang kaya di Linggau itu meninggal. Kebentang jenazahnya bu sudah pakai kain kapan. Apa kata anaknya? Mama, bilang sama si istri yang meninggal. Apa nak? Begini mama, jenazah papa ini jangan mama dipakai ringgo-ringgo kerangka jenazah. Pakai apa? Pakai mobil yang dibeli papa tuh, nah yang merek Alphard tuh, buka bangku tengahnya, kasih kasur, mama duduk di depan, kami di samping, jadi enak mama. Kan beli itu papa yang beli mobil, tidak masalah kalau yang jenazah ini kan jenazah papa masuk mobil yang papa beli. Apa kata istrinya? Nak jangan, kalau mobil elok seperti ini masuk jenazah, sial. Kan kata istri. Di mana itu mobil kita? Mobil kita satu-satunya, mereknya Ringo. Apa itu Ringo? Artinya kendaraan yang paling angker di dunia. Ngapa disebut paling angker? Siapa yang masuk pasti mati. Ada yang masuk ke situ? Dari rumah ke kuburan berisi, ya kan? Dari kuburan balik ke masjid kosong. Kata ini kul, darah-darah bapak datuk-datuk, siapa yang nak balik gratis? Masuk apa? Masuk kok ha. Kata datuk, lajulah kamu. Saya biarlah jalan ngesot daripada masuk kok. Ibu dimasuk jenazah kita dalam tu, ditutup dengan kain hijau. Apa mereknya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merek mobil. Maka saya tanya santri saya dulu, nak, kalau sudah macam itu apa? Tahu tak kamu apa arti innalillah kalau sudah macam itu? Kata santri saya, Ustaz, artinya siapa yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Siapa masuk dalam itu? Bawa sampai ke situ. Apa yang dibawa itu?
3 lembar kain putih yang tiada harganya. Yang kedua kok amalan kita yang kita bawa. Maka saya Allah, Masya Allah, saya lihat masjid ini subhanallah. Mana Pak Sapri? Pak Sapri mana? Wah, di luar ya. Ini saya dengar kabar nih arsiteknya orang sini lah. Ini bagus ke sini, mantap. Alhamdulillah. Tinggal kabarnya di luar, panuan di luar. Bu, kalau ibu hari ini punya uang 100.000, ibu kasih untuk masjid 10.000, yang 90.000 dibawa balik. Kira-kira yang sampai ke akhirat yang mana? 10.000, tahu gak lah. Bapak punya uang 100 juta, hari ini kita bawa 1 juta untuk beli semen. Yang dibawa ke akhirat mana? 1 juta Pak. Saya mengajak hari ini kita sama-sama sambil selawat. Ada uang 100, 150, 50, mau? Kita beli semen, keliling. Mana yang dapat? Saya kasih juga, ngadu duit. Ada yang tukang keliling kotak jauh. Bu, saya hari ini terakhir ngajak selawat. Kalau selawat sambil doa, doanya dijabah oleh Allah. Amin. Saya ada 5 kejadian yang saya dapati diri saya dengan selawat doa kabul. 1, saya pernah ceramah di Desa Panti, Desa Belangun waktu beliau jadi bupati. Waktu saya ceramah ibu, suara saya hilang. Begitu saya mau tegak, habis suara kena kecapean. Karena ibu-ibu minta saya jangan diganti ustaz lain juga, mana Ustaz Inayah. Pokok ustaz 5 menit aja ceramah jadilah. Saya bilang, saya bawa ustaz 1 pengganti sebagai tanggung jawab, saya duduk di sebelah. Tapi saya ngomong dengan ketua masjid, Pak, saya WA-kan beliau, tolong Bapak ajak ibu-ibu, bapak-bapak solawat, minta air panas kuku di dekat ibu dan saya ingin ngajak solawat. Ibu-ibu, sampaikan dengan beliau, doakan Ustaz Inayah ini supaya suaranya balik dengan air hangat kuku, kita solawat. Demi Allah ibu, begitu sudah solawat rame-rame, ibu kan semangat, tujuan doanya cuma 1, di air itu. Apa yang terjadi ketika ustadz yang ceramah duluan sekitar 15 menit, saya ikut ceramah, saya dapat waktu setengah jam saya bisa ngomong. Allahu Akbar. Saya sampai 3 acara di Merangin, 1 di Bungo, 1 nyetop hujan sedang acara ibu di tengah lapangan dengan selawat. Bukan karena doa orang Ustaz Inayah, bukan, tapi doa karena selawat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ibu ngajak ibu hari ini selawat. Air yang dipegang ibu hari ini, air, kalau ada anak ibu nih, ini bu ya, nah bu ya, ibu jadikan induknya, pegang hari ini, ya Allah berkah selawat ini untuk anakku yang bernama siapa. Kemudian pulangkan ibu, diminumkan ke anak, siramkan ke umur-umurnya. Kalau anak kita susah dibimbing, anak kita tidak mau sekolah, anak kita bebal, susah belajar. Kalau yang sedang sakit, bu, yang sedang sakit, doakan, ya Allah sembuhkan ini karena sholawat. Amin Allahumma. Sambil bapak kita sholawat, sambil kotak amalnya keliling, kita sama-sama dengan rezeki yang ada, kita sumbangkan untuk masjid berapapun ada, untuk kita jadikan melekat rezeki kita di masjid ini. Siapa bu ya? Ada pak petugasnya pak. Petugas keliling ada. Salatullah salamullah ala kita menghadiri acara Maulid Nabi di Sungai Bahar, tepatnya di Desa Mekarsari Makmur ya, bersama warga masyarakat, dan kami khusus ini mengundang Ustaz Inayatullah dari
Muara Utara, Sumatera Selatan. Jadi beliau berkenan untuk hadir bersama-sama masyarakat ini, didampingi oleh Pak Ipan dan juga seluruh para pengurus masjid dan para tokoh masyarakat. Alhamdulillah ya, Maulid Nabi berlangsung dengan meriah tadi, dihadiri banyak masyarakat. Nah, tentu ini satu kewajiban kita bersama, yaitu bagaimana terus upaya kita dalam rangka mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wakil Bupati bisa datang di sini. Inilah membuat barokah. Ya, tadi story Pahlawan Nabi dengan yang diberi tadi ceramah beliau, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kami. Amin. Diikuti oleh masyarakat Muara Jambi seluruh. Sama Bang Ipan sendiri khusus di Muara Jambi. Di Muara Jambi ini saya lihat dari segi pembangunan fisiknya sudah hampir merata. Tinggal artinya bagaimana negeri Muara Jambi ini dihiasi dengan nilai-nilai agama, mempoles dengan hasil pembangunan yang ada. Karena bagaimanapun bentuk fisik yang ada, tapi kalau nilai moralnya punya dijamin dengan baik, saya kira pembangunan yang ada pun bisa menjadi rusak. Jadi itu biasa. Terutama Pak Cendang, saya sangat meyakini beliau dan saya juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, tentunya rugi kalau beliau tidak kita berikan kesempatan sekali untuk beliau di Senayan. Nah, di Senayan itu sangat penting sebagai salah satu itu nilai pembangunan yang bisa kita dapati dengan anggaran dari pusat. Tentunya kita harus menitipkan orang-orang terbaik, dan beliau saya yakin sangat memahami. Nah, 15 tahun saya kira jadi wakil bupati sudah 2 kali. Nanti kita beri kesempatan sebagai anggota DPD dari Golkar lagi ada kos pas dijamin atau cek kan, bupati perlu bantuan DPD. Amin, amin, amin. Gubernur perlu RMI. Apalagi sudah sejalan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak.